Bismillahirrahmanirrahim. Ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ibu ada yang tahu tema kita hari ini? Ringan di lisan, berat di timbangan ya. Apa tuh maksudnya? Ibu ada yang tahu? Maksudnya apa tuh Bu? Kalimat apa yang Bu kira-kira? Berzikir. Kalimat berzikir, Masya Allah. Kemudian tentang yang benar di lisan, mudah apa? Gimana Bu? Mudah di lisan, berat di timbangan. Itu barangkali maksudnya adalah yang sehari-hari bisa kita ucapkan tapi bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Namun bagaimana kaitannya dengan tadabbur surat Al-Alaq? Mari kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustaz Taufik hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wadah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan langkah kita ke majelis ilmu menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatnya semakin membuat rasa syukurnya kepada Allah bertambah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, saya terlambat. Tadi pagi ada Zoom, ibadah subuh ada Zoom sampai jam 7 lewat, jadi agak terlambat ke Bintaronya. Mudah-mudahan pahala ibu yang menunggu semakin Allah lipat gandakan. Amin. Amin. Hari ini tema kita tentang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Itu ya temanya. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Tema ini punya arti berat di timbangan itu besar pahala. Jadi kalau ada kata-kata ringan di lisan tapi berat di timbangan, itu maknanya saking besarnya pahala. Tapi kalau untuk kita berat timbangan itu besar badannya. Ya, jadi kalau ini bicaranya akhirat, jadi pahala. Jadi kalau berat timbangan dunia itu pasti bukan besar pahala, tapi besar, ya besar apanya itu? Ibu yang dirahmati Allah, kita akan berangkat dari hal-hal yang berhubungan dengan surah Al-A'la sebelum kita melihat isi kandungannya. Ya, surah Al-A'la ini salah satu surah favorit Rasulullah SAW. Jadi bagus kalau ibu mengidolakan surah ini. Jadi yang sudah terbiasa mengidolakan surah Al-Ikhlas, mudah-mudahan hari ini bisa pindah. Ya, jadi favoritnya adalah surah Rasulullah SAW, yaitu surah Al-A'la. Ya, dalam satu riwayat hadis Rasul SAW, karena Rasulullah SAW yuhibbu hadhihi surah.
Rasulullah dikisahkan sangat mencintai surah ini. Walaupun hadisnya dhaif, tapi maknanya bisa benar. Ya, kenapa? Karena nanti kita menemukan dalam riwayat yang lain, misalnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika Rasulullah SAW marah kepada salah satu sahabatnya. Ada sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam sholat Isya. Ada salah satu orang yang ikut makmum bersamanya. Nah, tapi ternyata Mu'ad bin Jabal ini bacaan imamnya terlalu lama, sehingga orang yang ikut berjamaah bersamanya itu mufarraqah, memisahkan diri. Dia sholat sendiri di pojok masjid karena terlalu lama imamnya. Sehingga peristiwa ini dilihat oleh sahabat yang lain, lalu diceritakan kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, tadi ada orang ikut makmuman tapi ternyata dia memisahkan. Lalu dia pulang lebih dulu, dan aku tanya alasannya karena kamu jadi imamnya terlalu lama. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Oh, orang itu munafik. Orang itu munafik. Dan tuduhan itu terdengar kepada orang yang mufarraqah tadi. Terdengar, dia tidak terima itu, dibilang munafik. Orang saya sholat kok dibilang munafik, dia tidak terima. Lalu mengadu kepada Rasulullah SAW. Diceritakan kronologisnya, ya Rasulullah, aku sholat bersama Mu'ad bin Jabal, tapi terlalu lama bacaannya sehingga aku memisahkan dari jamaahnya. Aku sholat sendiri lalu aku pulang, tapi aku disebut oleh Mu'ad seorang munafik. Aku tidak terima Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, panggil Mu'ad. Belum dipanggil, justru Nabi marahnya bukan kepada orang yang mufarraqah ini, tapi Nabi marahnya kepada Mu'ad. Apa kata Rasulullah saat itu? Ya Mu'ad, afatanun anta, Mu'ad, kamu ingin mendatangkan fitnah dalam agama. Kalau jadi imam, tidak usah lama-lama, itu maksud Nabi. Aina anta, ya, bagaimana pendapatmu dengan surah Al-Ghasyiyah, Al-Ataka hadithul Ghasyiyah, atau Sabbihisma rabbikal a'la, wal fajri wal laili idza yaghsha. Jadi Nabi menyebut 4 surah ini. Bagaimana pendapatmu tentang 4 surah ini? Kenapa kamu tidak membaca salah satu dari 4 surah ini? Kenapa harus membaca surah yang panjang? Karena dalam riwayatnya bukan membaca surah Al-Baqarah saat itu. Ya, makanya mufarraqah itu. Makanya mufarraqah. Dia memisahkan diri. Nah, sehingga dari kisah ini kita bisa ambil satu pelajaran. Agama itu bisa tercoreng bukan hanya karena ada orang yang merusak dari faktor keburukan dari luarnya. Ternyata dari amal kebaikan pun bisa tercoreng agama. Kalau apa? Kalau dia membebani kepada umat Rasulullah SAW. Makanya nanti ayat ini, surah Al-A'la ini banyak pelajaran bahwa agama ini tidak pernah mempersulit umat. Ya, Allah selalu memudahkan kepada siapapun. Dan sehingga ini fikih imam itu, kalau ada imam terlalu lama dan ibu mungkin ada urusan, silakan, boleh ibu mufarraqah. Ya, kata Rasul SAW, ida sholat nas, kalau kalian menjadi imam untuk orang banyak, maka falyukhaffif, ringankanlah sholatmu. Kenapa? Karena mungkin fa inna fihim at-dhaif, mungkin di dalam jamaah itu ada orang yang lemah. Ya, wa inna fihim as-sakin, mungkin ada yang sakit di sana. Wa inna fihim dzul hajjah, mungkin di sana ada yang punya hajat, buru-buru dia mungkin mau kemana. Wa inna fihim al-kabir, mungkin di sana ada orang yang sudah umur, untuk berdiri lama jadi susah. Nah, itu Islam mengajarkan bagaimana bijak menjadi seorang pemimpin. Tapi ini dalam urusan sholat berjamaah, bukan untuk majlis taklim, bukan. Ya, jadi kalau majlis taklim lama, jangan dikomplain dengan hadis ini. Nanti tiba-tiba pulang, ya kenapa? Itu lama benar itu kajian. Nah, ini hanya untuk sholat berjamaah. Baik.
Tapi insya Allah saya juga nggak lama-lama ya, kira-kira sebelum maghrib lah kita selesai. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang surah Al-A'la. Ternyata Nabi menyebutkan dalam hadisnya surah yang baik dibaca ketika sholat Isya. Jadi kejadiannya sholat Isya. Tapi menurut kita sholat Isya bacaannya Al-A'la itu lama atau cepat ya? Kayaknya lebih cepat Al-Ikhlas. Iya, iya. Ya tergantung bacanya. Kalau bacanya dia tartilnya cepat jadi tidak terasa juga. Tapi kalau lama ya bisa jadi lama. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah Sahih Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang krohu fit duhri sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Nabi kalau sholat zuhur ya Nabi menyampaikan Nabi kalau sholat zuhur itu terkadang membaca surah Al-A'la. Kalau waktunya memang panjang. Kemudian dalam Sahih Muslim ya juga diketemukan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang yaqra'u fil idain wa fi sholatil jumu'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Ketika sedang dalam dua id dan sholat Jumat, dua id itu maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah pertanyaannya, Ibu yang dirahmati Allah, ya kenapa Rasul sangat senang membaca dua surah ini Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ketika banyak berkumpul manusia? Id itu kan hari kumpul ya Id. Kenapa hari Jumat disebut Id? Karena banyak kumpul di sana Jumatan. Kenapa Idul Fitri, Idul Adha disebut Id? Karena banyak kumpul. Kenapa di Arafah ketika wukuf disebutnya juga Yaumul Id? Karena banyak orang yang berkumpul. Nah, karena dalam dua ayat ini ada ayat yang isinya memang peringatan bagi manusia, kata ulama. Di surah Al-A'la misalnya ada ayat fadzakir inna fa'atid dzikra, itu di surah Al-A'la. Nanti di surah Al-Ghasyiyah ada ayat juga fadzakir innama anta mudzakir. Ya sama, isinya adalah memberikan peringatan. Makanya sunnahnya adalah ketika sedang berkumpul manusia sampaikan ayat-ayat peringatan. Ya karena Islam ini nadhiran atau dikatakan basyiran wa nadhiran. Peringatannya bisa dengan menyampaikan kebaikan atau menyampaikan kisah-kisah yang memunculkan rasa takut kepada Allah. Terserah. Ibu kalau kumpul keluarga itu lagi lebaran, itu kasih peringatan. Ya, peringatan yang kecil-kecil saja. Apa misalnya sholatnya gimana? Ya, nah, ini sholatnya gimana deh? Atau ya, kira-kira ucapkan terima kasih ya kalau dapat hadiah. Ya, itu kan peringatan sekecil apapun. Ketika ada perkumpulan dan di situ kesempatan memberi peringatan, maka fadzakir inna fa'atid dzikra. Itu di antara beberapa keterangan yang berhubungan dengan surah Al-A'la. Jelas Ibu? Ini sebagai mukadimah. Sekarang kita akan lihat isi kandungannya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayatnya supaya Allah tambah keberkahan dalam majelis kita. Silakan dibuka aplikasi Qurannya. Ya, surah Al-A'la, surah ke-87. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lihat ayat demi ayat surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak kalimat tasbih. Subhana itu kalimat tasbih. Ada yang bentuknya adalah madi, masa lalu. Ini gramatikal Arab yang berarti bahasa Arab nih, insya Allah mudah memahami. Ada yang bentuknya fi'il madi, masa lalu. Contohnya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha itu masa lalu. Artinya ternyata dari dulu tasbih itu sudah ada. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertasbih? Di ayat ini tidak dijelaskan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang bertasbih tidak dijelaskan itu. Artinya semua yang Allah ciptakan, makhluk Allah di langit, di bumi, di daratan, di lautan, semuanya bertasbih kepada Allah. Ini dalilnya sabbaha lillah. Nanti ada lagi bentuknya mudhari'. Mudhari' itu yang sekarang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbih. Ini juga tidak dijelaskan siapa yang bertasbih sekarang ini. Artinya semua makhluk Allah saat ini bertasbih. Dulu bertasbih, sekarang semuanya bertasbih. Ikan yang di laut itu jangan dikira ikan itu diam. Ikan itu bertasbih. Makanya kalau hati-hati tuh yang suka mancing, begitu lagi tasbih dipancing mulutnya. Subhanallah. Ya, ikan itu bertasbih. Nah, ada juga Al-Quran menggunakan bentuk masdar, infinitif. Seperti dalam surah Al-Isra ayat pertama. Allah tidak mengatakan sabbaha atau yusabbihu, tapi subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, al-ayat. Tapi di ayat ini yang kita bahas suratul A'la, bentuknya adalah amr. Amr itu kata perintah. Sabbih. Sabbih berarti disuruh. Ini perintah. Sabbih artinya bertasbihlah. Yang disuruh siapa di sini? Kira-kira yang disuruh di ayat ini siapa? Allah, Rasulullah. Yang disuruh Rasulullah. Tapi ada satu kaidah, al-amru li rasul amru li ummatihi. Perintah untuk Rasul itu juga perintah untuk umatnya. Jadi jangan merasa yang disuruh Nabi saya enggak. Bukan, kita juga umat Rasul. Kita diperintahkan Allah untuk bertasbih, sabbih. Kecuali ada dalil yang Rasulullah diperintahkan, kita tidak. Yang Rasulullah diwajibkan, kita tidak. Misalnya apa? Ya, bagi Nabi yang namanya sholat witir itu wajib. Ya, bagi Rasul ya. Bagi Rasulullah sholat witir itu tidak ditinggalkan. Tapi bagi kita umatnya sunnah. Termasuk yang mulai bagi Nabi itu wajib. Ya, bagi Nabi, makanya perintahnya khusus untuk Nabi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi kalau umatnya melakukan, itu jadi kebanggaan, jadi kemuliaan baginya.
Jadi apapun yang diperintahkan untuk Nabi, maka ini juga untuk kita umatnya selama ada dalil yang mengecualikan. Nah, ibu yang dirahmati Allah, sekarang tasbih itu artinya apa? Kita kan sering dengar tasbih, bahkan sering menggantung tasbih di mobil, ya. Artinya itu apa tasbih? Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Ada orang yang bingung. Kenapa maha suci Allah? Bukankah Allah sudah suci? Kenapa kalau kita ada sesuatu, mungkin kita melihat petir misalnya, ya, atau kita melihat peristiwa yang di luar nalar tanpa ada campur tangan manusia, lalu kita ucapkan subhanallah, apa hubungannya? Nah, memang subhanallah itu kata ulama, kalimat yang fungsinya adalah tanzihullah wa tabaidu, ya, membersihkan Allah dan menjauhkannya mimma la yaliqu bi, dari perkara yang tidak pantas bagi Allah. Nah, itu maksudnya. Coba ibu kalau melihat halilintar itu petir, kenapa subhanallah? Apa hubungannya dengan tanzih ini? Ya, karena petir itu tidak ada campur tangan manusia. Jadi kekaguman kita betul-betul diungkapkan dengan cara membersihkan perbuatan Allah dari campur tangan manusia. Tidak ada yang membuat petir kecuali Allah. Ya, jangan sampai kalimatnya begitu ada kilat, kadang-kadang siapa yang foto, kan bilang-bilang ini foto. Kita dulu waktu belum ada foto-foto keren itu kan pakai blitz gitu ya, itu seolah seperti di blitz. Nah, yang kedua, mungkin ada orang dia mengatakan Allah itu punya anak. Itu ada tuh orang-orang yang bilang Allah itu punya anak, makanya ada anak Tuhan itu kan. Nah, naudzubillah, ketika kita mengatakan Allah punya anak, coba dipertanyakan hati kita melalui kalimat tasbih, apa pantas Allah punya anak? Pantas nggak? Nggak pantas. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kalimatnya subhanallah, bersihkan itu. Mungkin ada orang yang tidak yakin dengan rezeki. Dia nggak yakin kalau Allah itu sudah ngatur rezeki, sehingga dia katakan, ya Allah, kalau nggak melakukan ini nggak dapat rezeki. Ada ungkapan, cari yang halal rasanya susah, cari yang haram rasanya susah, apalagi yang halal. Kan suka ada ungkapan itu, hati-hati itu. Itu kalimat yang mengkotori Allah. Tidak pantas bagi Allah untuk tidak memberikan rezeki kepada makhluknya. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak atau diperanakan. Tidak pantas bagi Allah tidak mampu melakukan sesuatu apa yang dia kehendaki. Makanya kalimat itu membersihkan hati kita dari kekotoran kita tentang Allah. Bukan berarti Allah itu kotor. Kalau dikatakan maha suci Allah, bukan Allah yang kotor, tapi hati kita yang mengkotori Allah. Perbuatan kita terkadang mengkotori Allah. Makanya ucapkan subhanallah. Nah, itu makna kalimat tasbih. Nah, itu makna kalimat tasbih. Ibu yang dirahmati Allah, sekarang di ayat ini ada kalimat sabbi isma, ada isma. Isma itu kan artinya nama. Nama, man ismuka, siapa nama? Man ismuki, siapa nama? Nah, kenapa harus ada kata-kata nama di sini? Bertasbihlah dengan menyebut nama. Artinya tasbih itu yang paling sempurna, tempelkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbihnya ya lengkap, subhanallah, itu maksudnya. Jangan cuma subhana itu, ya, atau subhanahu, tapi katakan subhanallah. Semua zikir tempelkan dengan nama Allah. Coba lihat beberapa zikir, kan enak tuh kalau pakai Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Semuanya Allah. Coba kalau Allahnya hilang, enggak enak. Subhanahu, enggak enak.
walhamduhu. Ya. Makanya tempelkan nama Allah Subhanallah. Itulah kata-kata isma, sabbi isma. Sabbi isma rabbikal a'la. Rabbikal a'la. Rabbun itu adalah dikatakan yang menciptakan, yang mengurus, yang memberi rezeki, yang ngatur semua, itu kalimat Rabbun. Jadi makna Rabbun itu luas. Makanya ada doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Artinya apa itu? Kama rabbayani itu artinya apa? Kita kan sering berdoa, kalau diterjemahkan begini, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, sayangi mereka seperti mereka. Nah itu nggak pas tuh. Ya, jadi kalimatnya bukan seperti mereka menyayangi aku, karena kata-katanya Rabbayani. Rabbun itu mendidik. Jadi kalau dalam arti doa ini Rabbun itu mendidik, makanya yang pas terjemahnya itu ampuni aku dan kedua orang tuaku, sayangi mereka seperti mereka mendidik aku di waktu aku kecil. Karena begini, mohon maaf, kenapa tidak dengan kata-kata seperti mereka menyayangi aku? Karena menyayangi belum tentu mendidik. Tapi kalau mendidik pasti sayang. Ya, ada orang sayang sama anak tapi nggak mendidik. Buktinya apa? Tiap hari diisi kuota. Karena sayang sama anaknya kalau udah lihat handphone tuh kayaknya gelisah. Itu memang sayang mungkin, tapi kurang mendidik. Makanya di sini kalimat sabbi isma rabbikal a'la. Rabbika, Tuhanmu yang mendidik, mengatur, ya, memberi rezeki semuanya, itu adalah Rabbun namanya. Ditempelkan dengan a'la. A'la itu yang maha tinggi. Yang maha tinggi kata para ulama ada 3 yang supaya kita benar dalam mengakui maha tingginya Allah. Yang pertama ada namanya uluwatul zat, zatnya yang tinggi. Memang Allah itu zatnya tinggi. Ya, secara zat Allah tinggi. Kemudian uluwatul qadar, kedudukannya sebagai penguasa seluruh alam. Yang ketiga uluwatul qahar, tinggi kekuasaan. Nah, tidak ada raja yang menguasai seluruh kekuasaan kecuali hanya mungkin beberapa tempat. Fir'aun cuma di Mesir, ya. Namrud saat itu hanya di Babilonia. Tapi ketika Allah dikatakan kedudukan, zat dan kekuasaan seluruhnya alam, ya, dari dulu sampai sekarang sampai nanti, ya, dunia akhirat itu semua adalah di bawah kekuasaan Allah. Makanya Allah yang maha tinggi, a'la. Ya, Allah yang maha tinggi, a'la. Jadi ayat ini, ayat pertama ini lebih pendekatannya kepada kepada mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih. Dengan kalimat tasbih. Nah, Ibu, memang keutamaannya apa kalimat tasbih itu? Nah, ini penting. Jadi kenapa tema kita ringan di lisan tapi berat di timbangan? Ya, beberapa keutamaan kalimat tasbih saya sampaikan. Yang pertama, dalam satu hadis Rasul SAW dari Bukhari, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat ringan di lisan namun berat di timbangan, disukai ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ayatnya itu kalimatnya itu 2, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, tapi ada satu kisah saat malaikat yang memikul arsy. Jadi ada malaikat Allah yang memikul arsy. Dan arsy itu pastinya berat, ya. Dan malaikat itu tidak pernah lepas dari tasbih. Jadi amalan tasbih itu di antara keutamaannya itu adalah amalan zikirnya para malaikat. Makanya kalau kita umroh, sebenarnya tawaf itu adalah amalan para malaikat. Jadi tawaf itu amalan para malaikat. Di langit pertama malaikat tawaf, langit kedua tawaf, ketiga sampai ke-7 malaikat tawaf. Dan yang diucapkan adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ketika malaikat pemikul arsy mendengar Nabi Adam bersin, Nabi Adam pernah bersin kan? Ya. Kalimat Nabi Adam apa ketika bersin? Alhamdulillah. Jadi itu syariatnya Nabi Adam sebenarnya, diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi pertama kali manusia bersin adalah Nabi
Nabi Adam. Kalimat alhamdulillah didengar oleh malaikat pemikul arsy, lalu ditambahkan kalimat subhanallah, ditambah alhamdulillah, jadi makin ringan arusnya dipikul. Nah itu dikisahkan. Kemudian malaikat pemikul arus mendengar lagi seorang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini nabi yang dikenal dengan dakwah paling lama untuk meluruskan akidah. Jadi Nuh ini kenapa diutus Allah? Karena dulu di zaman Nabi Idris, Nabi Sis, ada orang-orang yang mengkultuskan orang-orang soleh. Orang soleh diangkat jadi Tuhan, dibuat berhala itu. Makanya dikirim Nabi Nuh untuk memperbaiki akidah. Sehingga Nabi Nuh itu dikenal dengan bapak monoteisme. Ya, mohon maaf, pertama kali sebelum Ibrahim ya. Ibrahim juga nanti bapak tauhid. Tapi Nuh juga sama karena meluruskan akidah. Sehingga dikatakan yang sering diucapkan adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ditempelkan oleh malaikat pemikul arsy subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi makin ringan. Lalu ditambah lagi ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya dikatakan Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, saya lupa. Ada kalimat itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail saat itu dirubah Allah menjadi kibas. Nabi Ismail dirubah menjadi kibas. Kalimatnya ketika pisaunya itu sudah landing di lehernya Ismail, Ibrahim mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi yang pertama kali takbiran itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali bersin Nabi Adam alaihissalam. Nah, sehingga ditempelkan lagi oleh malaikat pemikul arsy subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kisah ini diceritakan oleh Jibril kepada Rasulullah. Ceritanya begini. Lalu Nabi komentar, la haula wala quwata illa billah. Jadilah sampai hari ini itu kita gunakan untuk zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu ceritanya begitu Ibu. Ya, maka ini adalah zikir yang kata Nabi ringan di lisan tapi berat timbangannya. Maknanya besar pahalanya. Ya, tadi sudah sampaikan. Jadi kalau berat timbangannya besar pahalanya. Dalam hadis lain, sebesar apa pahalanya? Ibu mau tahu apa besar pahalanya? Ada satu riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi bab sabar. Ada hadis Nabi yang dibuka dengan kalimat walhamdulillah tamla'ani fil mizan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu membuat penuh timbangan. Mamlu itu penuh. Itu baru alhamdulillah, bayangkan. Kemudian yang kedua, subhanallah, dikatakan dalam seperti hadis ini kalimatnya, subhanallah walhamdulillah atau subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Dengan ditempelkan dengan alhamdulillah, maka dua kalimat itu tidak hanya memenuhi timbangan tapi memenuhi antara langit dan bumi pahalanya. Itu dalam hadisnya begitu. Tamla'ani baina samawati wal ardh. Kira-kira langit bumi ini luas atau enggak? Berapa jarak dari bumi ke langit itu berapa? Ya, ada yang mengukur para ilmuwan itu kira-kira matahari ke bumi jaraknya 150 juta tahun. 150 juta kilometer, mohon maaf. 150 juta kilometer. Jauh nggak itu? Jauh itu. Dan matahari itu lebih 3 kali lebih besar, 109 kali lebih besar dari bumi. Makanya matahari itu nggak terlalu panas sampai ke kita. Walaupun akhir-akhir ini panas. Ya. Artinya saking jauhnya itu panasnya manfaat, tidak mencelakakan. Kalau matahari didekatkan itu hancur, kita terbakar sudah. Berarti jarak dari bumi ke langit pertama saja itu jutaan kilometer. Sementara ada orang yang bertasbih pahalanya memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Itu luar biasa. Makanya Ibu daripada gosip ini aja dibahas. Ya. Atau sambil gosip sambil ini jangan. Ya. Nanti endingnya pas gosip sul khatimah namanya. Terus sambil nyetir, sambil masak tuh baca subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Yaitu keutamaan tasbih.
Kemudian dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr, man qala subhanallah wa bihamdihi hurisat lahu nakhlatun fil jannah. Artinya siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, Allah mempersiapkan baginya pohon kurma di dalam surga. Satu subhanallah, satu pohon kurma di surga. Ibu, kira-kira kalau pohon kurmanya di surga, orangnya masuk surga atau enggak? Masuk ya? Iya, ini maksudnya. Jadi kenapa Allah katakan siapa yang mengucapkan subhanallah satu kali, maka Allah kasih pohon kurma di surga. Berarti orangnya masuk surga. Beda dengan begini. Kalau saya katakan, ibu yang ikut majelis taklim pagi hari ini akan mendapatkan makan siang. Ini berandai-andai, jangan dimasukin hati. Nanti saya di WA ya. Ada makan siang ya, subhanallah. Ini seandainya ya, yang ikut majelis taklim siang ini akan mendapat makan siang. Tapi dua kemungkinan, akan mendapat makan siang ya. Bisa jadi ini akan mendapat makan siang dari restoran misalnya. Bisa jadi ibu saya ajak masuk ke restorannya, atau bisa jadi ibu hanya mendapat makanannya walaupun tidak masuk ke restoran. Tapi ketika Allah katakan mendapatkan satu pohon kurma di surga, ini pasti masuk surga. Nah itu kalimat subhanallah. Nah ini keutamaannya. Baik, ayat yang kedua sekarang. Ayat kedua. Ibu dirahmati Allah. Sebelum saya sampaikan ayat kedua, ada hal yang penting juga untuk kita ketahui. Jadi ada beberapa riwayat yang berhubungan dengan kalimat Sabbihisma rabbikal a'la dari Uqbah bin Amir. Ya, ketika turun ayat ini, jadi turun ayat ini Sabbihisma rabbikal a'la. Pertama kali Rasulullah SAW sebelum diturunkan ayat ini, ada ayat yang mirip. Kita mampir dulu ke surah Waqiah. Di surah Waqiah ada ayat begini, Fasabbih bismi rabbikal adzim. Ya ada kan surah Waqiah, Fasabbih bismi rabbikal adzim. Bacalah tasbih dengan menyebut nama Rabbmu yang agung. Maka ketika mendengar ayat itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan itu sebagai bacaan ruku. Makanya bacaan ruku kita subhana rabbiyal adzim. Nah itu kronologisnya. Nah ketika turun ayat ini Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum. Sekarang jadikan bacaan itu sebagai bacaan sujudmu. Maka sujud kita bacaannya subhana rabbiyal a'la. Jadi ruku dan sujud itu adalah bacaannya kata ulama tasbihat. Tasbihat karena dua-duanya bacaan tasbih. Subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal a'la. Itu sejarahnya. Jadi ini penting disampaikan supaya ibu tahu nanti kalau sholat tuh, oh ini sejarahnya begini. Ya, baik. Ibu dirahmati Allah. Sekarang ayat yang kedua. Alladzi khalaqa fasawwa. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Khalaqa itu, ya, khalaqa di sini tidak mau menjelaskan apa yang diciptakan. Gak ada kan? Khalaqa itu umum, general, apa yang diciptakan. Maka kata ulama, selain Allah adalah ciptaan Allah. Ini harus kita yakini. Selain Allah adalah ciptaan Allah. Kenapa? Karena ada kelompok manusia yang mengatakan Allah juga diciptakan oleh Allah sendiri. Alhamdulillah. Ya, orang sesat nih. Ya ada kelompok begitu. Dia katakan. Terus kalau nanya Allah dari mana? Oh Allah itu diciptakan dari Allah itu sendiri. Nah ini sesat. Makanya ditegaskan dalam ayat ini, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Siapapun atau dikatakan, mohon maaf, selain Allah itu semua ciptaan Allah. Selain Allah ciptaan Allah. Ya, ini tidak bisa diganggu gugat. Ini makna khalaqa. Fasawwa maknanya menyempurnakan. Subhanallah ibu. Allah itu tidak hanya sekedar menciptakan, tapi Allah juga menyempurnakan. Ini beda dengan kita makhluk. Kita kan kadang-kadang ibu kalau buat sesuatu karena nggak sempurna, ya. Ibu membuat apalah, misalnya kerajinan, atau ibu buat rencana, misalnya. Kita jauh dari kesempurnaan. Kadang ada kurang ini, makanya di perusahaan itu
Ada produk pasti akan ada quality controlnya kan, ada QC-nya. Kenapa? Karena antara yang membuat produk dengan yang QC beda atau sama? Beda kan? Ya beda. Kenapa? Karena mungkin yang ini tidak bisa untuk bagian QC. Ada peran orang lain. Tapi kalau Allah yang menciptakan, Allah juga yang menyempurnakan. Makanya ada satu nama Allah, salah satunya 99 nama, salah satunya Al-Musawwir. Apa itu Musawwir? Yang mendesain. Ya, coba Allah tuh mendesain ciptaannya itu, keren nih. Kok bisa ada binatang yang cantik gitu ya, kupu-kupu ya, sampai ibu tuh suka kan dengan kupu-kupu tuh, makanya kadang brosnya kupu-kupu. Kok ada bunga yang warnanya kuning, ada kombinasi hijau, itu kan semua Allah yang desain, Musawwir. Bahkan kita punya anak, kadang-kadang kita gemes sama anak kita kan. Ya Allah, anak kok wajahnya begini, bapak bukan, mama bukan, terus anak siapa? Subhanallah. Ya. Bahkan manusia di muka bumi ini, walaupun dia itu kembar, tapi ada perbedaan. Atau bahkan kalaupun sekalinya kembar, kok mirip, susah dibedakan. Itu kalau bukan Allah menyempurnakan, siapa? Coba. Ya, Allah fasawwa. Jangan jauh-jauh keluar ibu. Dalam diri kita saja sempurna Allah mendesain. Kok bisa ada 2 mata, ya kan? Kemudian mulut, 1 hidung, 1. Jadi lagu juga enak. 2 mata saya, hidung saya 1. Itu kan enak. Coba kalau matanya 1 mata saya, itu Dajjal namanya. Kalau 1 Dajjal. Terus tangan ada kanan kiri, telinga di samping, hidung lubangnya ke bawah. Coba kalau hidung lubangnya ke atas, susah cari payung. Jadi dalam diri kita saja ini ayat ya Bu, ayat. Makanya suami disebutnya ayah. Tahu ayat? Ayat tanda kebesaran Allah. Tuh fasawwa. Ya, alladzi khalaqa fasawwa. Di dalam surah As-Sajdah ayat 7 Allah menegaskan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Itu Allah tuh ahsan taqwim di dalam Al-Qur'an. Ya, fasawwa. Makanya kalau bercermin ibu, coba jangan lupa bersyukur kalau bercermin. Allah ciptakan kita sempurna ini, ya, sempurna wajahnya. Makanya ibu nggak takut sama cermin. Coba kalau ngaca tiba-tiba besok, tiba-tiba wajah saya lesung bibit semua, itu kan takut ya. Lubang hidung. Awalnya cuma 2, kalau sudah berikut ya. Selanjutnya walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar dan memberi petunjuk. Jadi nggak cuma menciptakan lalu menyempurnakan, lalu Allah tentukan kadarnya, kadar takdir. Jadi Allah mengatur ini, ketetapan Allah itu sangat luar biasa. Ibu ditetapkan menjadi orang Indonesia, itu siapa yang ngatur? Allah. Memang cocoknya tinggal di Indonesia. Ya, orang-orang Arab Allah desain fisiknya fisik orang-orang Arab, kadarnya tentukan sudah, termasuk rezekinya ditentukan. Ya, makanya Allah nggak salah ketika ada satu keluarga, adik kakak rezekinya beda, kakaknya sukses, adiknya belum, ya, atau yang ini sudah nikah, ini belum. Semua dalam ketetapan Allah. Bahkan kapan Allah membuat ketetapan itu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi beserta makhluknya. Berarti kan ini nggak main-main ini. Allah itu memang sudah tahu, ya. Allah sudah punya ketetapan, dan ketetapan itu tidak mungkin salah, nggak ada revisi. Allah merevisi Lauhul Mahfuz kan nggak pernah dengar kan? Ya. Nggak pernah ada ayat Allah salah nih menciptakan ini lalu direvisi. Bismillah. Hidup dari itunya ya. Bismillah. Ada suaranya? Nggak ada ya? Tapi insya Allah kedengeran suara saya kan? Ya. Saya sudah biasa demo itu ya. Oke, qaddara menetapkan ya, faqaddara fahada. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, ini bukti kalau Allah itu sudah menetapkan dari jauh 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, termasuk kita hambanya.
Di dalam suratul Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis di dalam kitab, namanya Lauhul Mahfuz. Lauh itu Ibu seperti papan, ya, tapi bukan papan. Kata ulama, lauh itu dedaunan yang dikelilingi cahaya. Di situ tertulis seluruh takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan. Tadi hari ini kita ngaji, ini sudah tertulis ini di Lauhul Mahfuz, termasuk saya terlambat, sudah tertulis. Ya, mic-nya mati, ya, sudah tertulis. Diganti mati lagi, sudah tertulis. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kalau kita sadar ini, kita gak akan pernah mengeluh dengan keadaan otak kita. Ya, faqad darab fahad. Dikatakan Allah sudah mentakdirkan dan Allah memberikan petunjuk. Ya, fahada itu maksudnya petunjuk Allah kasih kepada siapapun makhluknya yang Allah berikan sehingga mendatangkan maslahat untuk dirinya. Kita kan manusia ini kan Ibu tahu kalau beras itu dimasak dulu baru dimakan dari mana coba? Itu kan fahada itu. Kita nggak sadar kan? Itu sebenarnya fahada. Allah kasih ilmu petunjuk. Oh, beras itu dicuci dulu biar bersih, nanti lalu dimasak lalu dimakan. Termasuk Ibu bisa membedakan, oh ini nggak boleh dikonsumsi nih. Ini makanan-makanan yang tidak boleh dimakan manusia. Oh, ini bisa dimakan manusia. Itu dari mana kalau tidak fahada? Allah yang memberikan petunjuk. Ya, faqad darab fahada. Sehingga dikatakan dulu ya, ini kisah di zaman Umar bin Khattab saat itu melakukan peperangan ke negara Ajam. Ya, ada perang di negara Ajam. Dulu sahabat itu belum makan beras. Ya, belum makan beras. Kenapa? Dikira beras itu racun, makanya beras dibuang ke sungai. Itu dulu. Coba orang yang tidak dapat ilmu itu nggak tahu. Sebenarnya itu manfaat, tapi ternyata dibuang. Ya, makanya menurut kita mungkin itu limbah, menurut kita tidak manfaat, tapi bagi orang yang fahada, dia tahu ilmunya, jadi manfaat kayak itu. Jadi manfaat. Buktinya apa? Itu bungkus-bungkus kopi, bungkus-bungkus apa itu bisa jadi tas, ya kan? Bisa jadi karpet. Bagi mereka manfaatnya, bagi kita itu fahada juga. Ya, siapa yang memberi petunjuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan waqaddara fahada. Ya, qaddara fahada. Ayat selanjutnya wallati akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumput. Ini tiba-tiba Allah bicara rumput. Apa hubungannya? Subhanallah, Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Allah mengatakan menumbuhkan rumput-rumputan, maka itu tanda akan ada kehidupan. Ya, itu ada kehidupan. Kenapa? Karena rumput itu dimakan kambing misalnya, rumput dimakan sapi. Terus sapi yang makan siapa? Kita. Maka allakum wali'an amikum. Itu Allah buat indah. Allah ciptakan. Ya, lalu Allah sempurnakan. Lalu Allah beri petunjuk dengan cara apa? Dibuktikan, ditumbuhkan rumput. Oh, ternyata rumput ini nggak untuk dimakan. Bukan kita yang makan, tapi yang makan rumput adalah binatang ternak. Nanti kita bagiannya makan binatang ternak, rumputnya jangan. Itu masih nyambung dengan fahada itu. Coba bayangkan kalau Allah nggak buat begini, Ibu. Kambing makan rumput, sapi makan rumput, sapi makan kita juga. Oh, kita lari tuh, ya nggak ada orang yang kurban. Makanya Allah bisa itu namanya rantai makanan gitu kan. Jadi rumput kambing dimakan rumput. Nanti kita makan kambing, kita makan sapi. Terus kita dimakan siapa? Kita dimakan cacing. Nanti kalau mati ya, kita dimakan cacing tanah. Nah, jadi katakan walladzi akhrajal mar'a, itu pelajarannya adalah ternyata Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa ternyata ada makhluk Allah yang sifatnya di luar manusia, bukan hewan, tapi ternyata itu memberikan pelajaran manfaat buat kita yang hidup, buat manusia. Gara-gara ada rumput,
ada binatang ternak. Gara-gara ada binatang ternak, kita bisa makan binatang ternak. Nah itu maksudnya ayat itu. Makanya di ayat lain tadi, mata'allakum wali'an'amikum. Nah, walladzi akhrajal mar'a. Nah kemudian faja'alahu ghutha'an ahwa. Apa artinya? Faja'alahu ghutha'an ahwa, dan Allah jadikan rumput itu kering lalu kita minta. Nah ini babnya adalah pelajaran mati. Pelajaran mati, kita diminta Allah untuk belajar. Jadi rumput itu walaupun sekarang hijau, nanti akan ada masanya dia menguning lalu kering ya, dan dia akan mati. Itulah manusia. Kita nggak selamanya hidup ibu. Kita diminta belajar dari makhluk Allah itu ya. Sehebat apapun kamu hidup, nanti kamu akan ada masa di mana kamu akan layu, kamu akan kering, dan kamu akan tumbang, akan mati. Ini buat orang yang nggak percaya hari kebangkitan. Sebenarnya ayat ini untuk orang kafir ini menjadi pelajaran bahwa hari kebangkitan itu ada. Rumput tumbuh lalu dimatikan lagi, nanti ada tumbuh lagi nggak baru? Ada lagi, nanti kuning lagi, kering lagi, mati lagi, tumbuh lagi. Tapi bagi kita orang yang beriman, kita semakin kuat keimanannya. Orang yang tidak beriman, harusnya dia beriman. Tapi kita yang sudah beriman, semakin kuat keimanan bahwa hari kebangkitan itu hak adanya. Kan manusia itu kan sekarang sedang tidur, kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam. Manusia itu tidur sekarang. Ketika hidup dia tidur, tapi nanti kalau sudah dikubur baru dia sadar, terbangun. Jadi sadarnya nanti. Makanya ada ayat ketika seseorang sudah masuk ke dalam neraka, lalu dia minta sama Allah untuk dikembalikan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal soleh yang dulu aku tinggalkan di dunia. Berarti baru sadar itu orang kalau tujuan hidup untuk beramal soleh. Kemarin di dunia ngapain aja? Iya kan? Allah sudah kasih kesempatan 40 tahun sudah dikasih umur, 50 tahun sudah. Ibu sudah ada 50 belum ini? Ada Lolita ya. Lolos 50 tahun. Lolita. Makanya umurnya Lolita, orangnya Lola. Sudah dikasih 60 tahun, masih tidak cukup. Mau sampai kapan sadar, kata Allah. Maka kalau sudah di jahanam nggak bisa itu angan-angan kosong, harapan kosong, ada manfaatnya. Makanya kata sebagian ulama, jadi manusia itu nilainya akan terlihat kalau dia sudah masuk ke dalam kotak kuburnya. Seperti kaset itu kan kalau kita masukin kotak baru muncul tuh, kita baru tahu oh ini lagu apa, oh ini kaset isinya apa. Manusia pun sama, masuk ke dalam kotak kuburan baru dia sadar nilainya seperti apa. Makanya ibu, sebelum Allah masukkan kita ke dalam kotak kuburan ini, ya sadar dulu, jangan tidur terus, bangun, ya, bangun, supaya kita semangat untuk memperbaiki ini. Ya, dikatakan faja'alahu ghutha'an ahwa, jadikan rumput itu kering, kemudian kehitam-hitaman. Ini isyarat bahwa manusia itu akan silih berganti, datang pergi, hidup mati, itu terus ada. Ini ayat ke-5. Ayat ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu ya Muhammad. Subhanallah, ibu dan rahmati Allah. Rasulullah itu ketika mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril, Nabi itu semangat. Jadi kalau dapat ayat itu Nabi itu terus diulang-ulang. Bahkan Jibril belum selesai menyampaikan, Nabi terus mengulang, membaca. Makanya ayat ini turun. Ya, dikatakan sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepada Muhammad sehingga engkau tidak lupa. Maksudnya jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, karena di ayat lain ada kalimat la tuharrik lisanaka litajala. Muhammad jangan terburu-buru menggerakkan lisanmu ya untuk membaca Quran. Buru-buru itu nggak bagus itu. Al-ajal itu minasyaiton, tergesa-gesa bagian daripada syaitan. Nah, jadi apapun kecuali ada hal yang memang harus diburu-buru, seperti menguburkan jenazah itu jangan ditunda-tunda. Menikah kalau sudah ada jodohnya jangan tunda-tunda. Ya, membayar hutang itu jangan ditunda-tunda. Tapi selain itu ya jangan buru-buru. Termasuk baca Quran. Ini pesan moral bagi kita yang punya anak, mungkin anak kita sekolah tahfidz
Kalau murojaah atau talaki, jangan buru-buru, jangan dikejar target. Yang penting anak itu punya semangat untuk menghafal Quran, karena menghafal itu seumur hidup kan. Seumur hidup menghafal itu nggak cuma sekali hafal selesai dapat ijazah sertifikat dikatakan dia hafid, belum tentu. Ya. Makanya kalau ibu pindah pesantren, dari pesantren pertama tahfidzul Quran pindah ke pesantren yang baru, pasti akan mengulang. Ya. Walaupun sudah punya ijazah. Kenapa? Itulah yang dikatakan la tuharik lisana kali tak jalan. Jangan buru-buru, santai. Nah, Rasulullah saat itu buru-buru. Makanya kata Allah, ya Muhammad, ya, kami akan membacakan Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Subhanallah, Rasul itu nggak lupa. Ini Nabi punya sifat fatona, cerdas. Nabi itu nggak lupa. Nabi pernah lupa ibu. Ya, Nabi pernah lupa karena nanti di ayat setelahnya dikatakan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kecuali Allah punya kehendak. Kalau Allah inginkan Nabi lupa, bisa lupa tuh Nabi. Contoh Nabi Adam pernah lupa umur. Adam. Begitu malaikat maut datang ingin menjemput Adam, apa kata Adam? Loh, kan umur saya 1000, ini baru 960, kenapa dicabut? Apa kata malaikat maut? Adam, kamu lupa ya? 40 tahun usiamu sudah kamu sedekahkan untuk Daud alaihissalam. Baru ingat Adam. Jadi memang ternyata kalau kita ini suka lupa, memang benar kita Bani Adam. Ya, jadi kalau ibu suka lupa itu, ya maklum Bani Adam. Justru kalau nggak pernah lupa itu aneh, ya. Ini memang dari bapaknya sudah lupa. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah lupa. Rasulullah ketika sedang berjalan itu mendengar sahabatnya baca salah satu ayat Quran. Lalu kata Rasulullah, seandainya aku tidak mendengar bacaannya, mungkin aku lupa ayat itu. Dan Nabi berarti pernah lupa. Tapi lupanya Nabi tentang Al-Quran ini ketika Nabi sudah menyampaikan kepada para sahabat. Jadi bukan Rasulullah dalam ayat ini, Rasulullah tidak lupa itu maksudnya adalah wahyu yang turun dan belum disampaikan. Karena kalau wahyu yang belum disampaikan Nabi lupa, itu masalah namanya. Begitu ingin disampaikan, aku mendapat wahyu. Tadi apa ya wahyu? Itu mah kita banget. Nah, jadi Nabi pernah lupa, tapi wahyunya sudah disampaikan. Nah, itulah dikatakan sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ya, kalau Allah kehendaki lupa, bisa kita lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah itu tahu ibu yang terang, yang tersembunyi. Ada kata-kata jahar itu jelas terang. Makanya ada bacaan sholat bismillahnya jahar atau sir. Nah, ibu kalau mau tahu tulisan jahar itu, ya itu ada di surah itu, innahu ya'lamul jahar terang. Nah, menariknya begini, kenapa Allah tidak mengatakan innahu ya'lamul yakhfa, innahu ya'lamu ma yakhfa. Allah tahu apa yang tersembunyi. Sebenarnya kalau kita artikan Allah tahu yang tersembunyi, maka sudah pasti Allah tahu yang terang, itu kan? Harusnya kan begitu. Tapi kenapa disebutkan dua-duanya? Jahar Allah tahu, tersembunyi Allah tahu. Maka kata ulama, pengetahuan Allah tentang sesuatu yang terang dan tersembunyi itu sama kadarnya. Kalau kita kan beda. Kita kalau sesuatu terang itu jelas kita tahu. Tapi kalau tersembunyi nggak tahu. Kita tidak sejelas mengetahui sesuatu yang terang. Itu maksudnya. Ya contoh, ibu tahu keadaan janin sebelum di USG tahu anaknya laki-laki atau perempuan? Nggak tahu. Karena janin itu adalah tersembunyi. Tapi Allah tahu nggak janin yang ada dalam perut itu? Allah tahu. Makanya kadar Allah tahu sama. Mau terang, mau sembunyi, Allah tahu. Kalau kita kan terang saja kita tahu, sembunyi kita nggak tahu, itu maksudnya. Makanya Allah jelaskan di sini, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dikuatkan, ya, dikuatkan. Subhanallah. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, ini ayat yang menarik ya untuk kita bahas. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Ya, ini untuk Rasulullah SAW, tapi ini juga untuk kita. Ya, ibu dirahmati Allah. Rasulullah itu Allah utus sebagai pembimbing umat menuju jannahnya Allah. Makanya Rasulullah dimudahkan menuju surga. Bagaimana seorang petunjuk
tidak mudah menuju sesuatu yang akan dituju. Nggak mungkin. Misalnya ada seorang tour guide gitu kan, tour guide. Nah, dia pasti mudah aksesnya kan untuk mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju, itu baru benar dia tour guide. Tapi kalau tour guide-nya juga malah ikut kita, oh itu enggak jelas. Ya. Nah, Rasulullah itu adalah seorang tour guide kita untuk menuju surganya Allah. Makanya karena qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Anda cinta Allah, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah. Karena pasti kalau ikut Rasul pasti sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Surga. Jadi kalau ikutnya Rasulullah pasti sampainya ke surga. Tapi kalau ikutnya yang lain, wallahu a'lam, belum tentu sampai ke surga. Nah, sehingga dikatakan Rasulullah dimudahkan oleh Allah. Itu tafsiran pertama. Yang kedua, untuk kita apa maksud ayat ini? Wa nuyassiruka lil yusra, maksudnya adalah agama ini Allah mudahkan untuk kita ini. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal. Jadi agama ini Allah mudahkan untuk kita. Jangan pernah merasa agama ini menjadi beban, menjadi kesulitan buat kita. Karena Allah sudah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, Allah mudahkan. Rasulullah itu pernah mengutus sahabatnya ke Yaman. Namanya kalau tidak salah saya lupa nama sahabatnya itu. Nabi mengutus ke Yaman. Pesan Nabi apa? Yang pertama kali, ketika engkau jadi pemimpin, yasir wala tu'asir. Itu perintahnya. Apa tuh artinya? Yasir wala tu'asir. Mudahkan, jangan bersulit. Nah, itu dalil bahwa kemudahan itu milik agama Islam. Contoh lain, ya, buktinya Allah menghilangkan syariat bagi hambanya yang tidak punya kemampuan. Contoh, pergi haji. Pergi haji itu kan syaratnya dua. Haji atau umrah syaratnya dua. Ada kesehatan, ada keuangan. Betul nggak? Ya, ada kesehatan dan keuangan. Kalau salah satu dari dua ini tidak ada, maka tidak wajib hukumnya. Gugur sudah syariatnya. Ada orang uangnya banyak, tapi ternyata stroke, nggak bisa kemana-mana. Ya. Atau sebaliknya, tidak punya penyakit, sehat walafiat, tapi tabungan tidak ada, kosong. Ya, kalau berharap diberangkatkan itu rezeki namanya. Tapi kalau berharap berangkat sendiri, nabung, dari mana uangnya kosong? Maka tidak wajib syariat ini. Maka Islam memudahkan. Bahkan bisa nggak dapat pahala haji dan umroh? Tetap bisa. Caranya gimana? Ibu sholat subuh di masjid, setelah itu jangan pulang, zikir sampai matahari terbit, sholat isyraq, setelah itu pulang. Maka kata Nabi, mendapatkan pahala haji sempurna. Jadi pulang dari masjid sudah bisa dipanggil Bu Haji. Bu dari mana? Haji. Haji apa? Haji isyraq. Ya. Karena tidak punya uang. Itu kemudahan Allah. Satu, syariat digugurkan bagi yang tidak mampu. Yang kedua, boleh mengqadha di waktu yang lain. Kalau tidak digugurkan, bisa diganti di waktu yang lain. Misalnya puasa, kita nggak bisa puasa Ramadan, ya, mungkin sakit atau sedang safar, maka boleh untuk fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti hari lain. Atau yang sedang hamil, ya kan, sedang hamil nggak bisa puasa karena hamil terus, ya pokoknya baru WA sama suaminya hamil, baru sadar hamil. Ya, ini memang suburnya luar biasa, ratu kesuburan. Maka nggak usah puasa itu, cukup bayar fidyah. Bayar fidyah dimudahkan oleh Allah. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Salat misalnya, Allah kasih kemudahan. Nggak bisa sholatnya full 4 rakaat, diringkas jadi 2, namanya qashar. Ya, ibu lagi buru-buru, ya, di bandara pesawat sudah nunggu, cukup di qashar, bisa dijamak qashar. Ya, atau dikatakan kalau tidak bisa berdiri, ibu boleh duduk. Tidak bisa duduk, ibu boleh berbaring. Tidak perlu dengan isyarat. Itulah bukti Islam itu mudah. Hanya kita yang mempersusah. Makanya tidak beradab bagi hamba Allah. Doanya begini. Ini penting. Jangan sampai doa begini. Allahumma yasir wala tu'asir. Jangan doa begitu, ibu. Ya Allah, mudahkan, jangan bersulit.
Pertanyaan saya, sejak kapan Allah mempersulit? Yang bikin sulit siapa? Kita sendiri. Allah sudah mengatakan, yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kita mudah. Wa yunassiruhu lil yusra. Allah memudahkan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Semuanya kemudahan. Jadi kalau minta kemudahan, tidak usah dikasih embel-embel. Maksud saya begitu. Jangan dikatakan, ya Allah mudahkan, jangan persulit. Cukup katakan, ya Allah mudahkan. Sudah. Gak usah pakai jangan persulit. Nyambung gak maksudnya? Makanya ada syair begini kan? Ilahana, ada kan? Ya ilahana. Apa tuh kalimatnya? Yassir lana umurana. Itu kan? Ada gak kata-kata la tu'assir? Gak ada gitu kan? Jangan susahkan, gak ada. Nah jadi yang suka doa begitu dipotong sekarang doanya. Cukup. Karena saya sering lihat tuh sosmed status Yassir wala tu'assir, ya Allah mudahkan jangan persulit. Siapa yang persulit? Siapa yang persulit? Gak ada. Allah memudahkan. Jadi cukup ya Allah, Allahumma sahil umurana, ya Allah mudahkan urusan kami, cukup. Nah, kalau Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya tadi, Yassir wala tu'assir, itu karena perintah. Karena manusia memang sukanya mempersulit, itu maksudnya. Banyak regulasi kita tuh yang mempersulit kan. Ya dulu kan terkenal kalau masuk rumah sakit bayar langsung cepet urusannya. Tapi kalau BPJS lama urusannya. Nah itu baru katakan Yassir wala tu'assir. Nah itu benar. Tapi kalau urusan minta sama Allah, nggak usah ditempelkan ya Allah Yassir wala tu'assir. Kalau itu udah ada karena Allah memudahkan kita semua. Ya itu dikatakan wa yassiruka lil yusra. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Ayat ke-9 ya. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Apa artinya? Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Ibu dan rahmati Allah, ulama ada dua pendapat di sini. Yang pertama, berikan manfaat atau menyampaikan peringatan itu harus kita bisa mengetahui bahwa peringatan itu akan bisa mendatangkan manfaat. Maksudnya jangan asal memberikan, kita harus bisa lihat keadaan. Ya, ini cocok nggak ini? Kalau saya menyampaikan ini, ya jangan dosen disuruh nyeramain anak TK, sariawan dia. Jadi maksudnya kita harus cerdas, bisa melihat pasar. Itu makna pertama. Fadzakir inna fa'atid dzikra, ya maksudnya berikanlah peringatan, tapi yakin kalau peringatan itu akan mendatangkan manfaat buat orang yang kita berikan peringatan. Ada kalimat likuli maqalin maqam wa likuli maqamin maqal. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya, gitu kan? Ya, jadi jangan salahkan orang yang diberi peringatan kalau kita tidak tepat ketika memberikan peringatan. Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat, kalau nasihatin anak di 3 tempat. 1 ketika safar, 2 ketika makan, 3 ketika sakit. Itu tempatnya. Jadi di luar itu, kalau anaknya nggak masuk nasihatnya, jangan salahkan anaknya. Ya, mungkin kita tidak pada tempatnya. Ya, jadi tidak hanya sampah yang buang pada tempatnya, tapi sampaikan peringatan juga pada tempatnya. Nah itu makna pertama. Makna kedua, fadzakir inna fa'atid dzikra, artinya berilah peringatan, karena peringatan itu pasti ada manfaatnya. Pasti. Sekecil apapun peringatan pasti ada manfaat. Kalaupun tidak manfaat untuk semuanya, mungkin manfaat untuk beberapa orang. Ini contoh yang hadir ini. Mungkin kajian ini mungkin kurang difahami untuk seluruhnya, tapi ada beberapa orang yang pasti mendapat manfaatnya. Betul kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak untuk orang yang mendengar, minimal yang memberikan peringatan dapat pahala atau enggak? Dapat. Jadi nggak ada kebaikan yang tidak ada manfaat, walaupun minimal kembali kepada yang memberikan peringatan. Ya, makanya dikatakan fadzakir inna fa'atid dzikra. Ya, mungkin kita menganggap peringatan itu kayaknya
remeh sepele. Sementara mungkin menurut sebagian orang tuh ini dampaknya besar buat kita. Ya contoh, Rasulullah itu pernah ketika mau haji, ini dalam perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah dan para sahabat itu mau haji. Tiba-tiba dicegal oleh orang kafir, tidak boleh berangkat. Ya, tidak boleh berangkat. Sampai para sahabat itu jengkel nih. Kenapa? Sudah siap dari Madinah, sudah bawa kambing untuk haji, tidak boleh haji. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat, sekarang kalian semua potong rambut kalian lalu sembelih kambing kalian. Sahabat dia tidak bergeming. Kenapa? Lagi jengkel sama Nabi. Sahabat juga pernah jengkel sama Rasul. Iya. Ya ini bukan kejadiannya. Manusia sudah siap-siap dalam perjalanan sampai ternyata tidak boleh. Ya, mungkin kalau kita yang sudah daftar ke Aqsa pak keluar visanya, gitu kan? Itu jengkel juga ada. Itu sahabat sama Nabi diam, sahabat tidak bergeming. Sampai Nabi mengulang lagi beritanya. Sekarang potong rambut kalian, sembelih kambing. Diam para sahabat. Sampai 3 kali sahabat diam. Lalu ada yang komentar di antara salah satu mereka, ya Rasulullah, kenapa seolah-olah seperti engkau memihak kepada orang kafir ya Rasul? Kenapa kita nggak berangkat haji saja? Kenapa seperti memihak orang kafir? Apa kata Nabi? Kalian semuanya, ini Abdul Makmur kata Nabi. Aku itu hamba Allah yang disuruh oleh Allah. Aku berdasarkan perintah Allah, ini wahyu. Kita diminta untuk kembali ke kota Madinah. Hajinya kapan? Nanti tahun depan. Maka Rasulullah masuk ke dalam tenda. Di situ ada istrinya namanya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini istri Nabi yang pintar masak itu. Jadi kalau ibu hobi masak itu Ummu Salamah banget. Ya, apalagi kalau punya catering. Ya, kalau yang suka jajan nggak pernah bisa masak namanya Ummu Kuliner. Itu ketika masuk Rasulullah ketika masuk wajahnya cemberut. Iya, Ummu Salamah tahu istri yang peka itu begitu, suaminya cemberut itu sudah tahu. Ada apa ya Rasulullah? Mau nggak aku beri saran supaya sahabatmu mengikuti apa yang kamu ucapkan? Kata Rasulullah, maulah. Maka kata Ummu Salamah, ukhruj keluar, la tukallim alaihim ahadan. Takallaman, atau dikatakan jangan berbicara satu patah kata pun kepada mereka. Potong rambutmu, sembelih kambingmu. Lalu Nabi keluar, dicukur rambutnya, dipotong kambingnya, semua sahabat ikut semuanya. Subhanallah. Itulah maksud dari kata-kata. Terkadang peringatan itu manfaat, walaupun ringan. Jadi sebenarnya bab ini kalau suaminya hadir itu lebih enak lagi. Artinya jangan meremehkan komunikasi dengan istri. Kadang-kadang kata-kata dari istri itulah justru Allah letakkan solusi di dalamnya. Kadang-kadang ada suami yang nggak mau sama istri minta pendapat. Kenapa? Saya nggak mau ngobrol sama dia, nggak nyambung. Dia kan SD aja DO. Saya kan S1. Astagfirullah. Kadang-kadang ada suami yang begitu. Dia merasa di luar itu dia mimpin meeting gitu kan. Di luar dia merasa wah jabatan tinggi. Begitu di rumah nggak terima tuh saran dari istrinya. Udah mama tahu apa? Mama tuh masak aja udah masak. Padahal bisa jadi apa yang diucapkan istri itu jadi solusi di sana. Nah ini kejadiannya kepada Ummu Salamah. Bayangkan begitu dikatakan keluar, jangan bicara sepatah kata pun karena mereka tuh lagi jengkel, nggak mau dengar bicara. Cukup buktikan, kerjakan, maka mereka akan mengikuti. Dan ternyata benar, Nabi potong rambut, sembelih kambing, semua ikut. Subhanallah. Ya, jadi ini dikatakan fadzakir inna fa'atid dzikr. Saya dzakar mayyasha, ayat 10. Saya dzakar mayyasha. Ibu dirahmati Allah, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Nah, dari semua ini yang kita bahas tadi, dikatakan peringatan itu akan memberikan pelajaran kepada orang yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi kalau dia takut kepada Allah, pasti akan mendapat manfaat dari apa yang disampaikan. Nah, artinya puncak dari keimanan seseorang itu kalau sudah tumbuh rasa takut kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa meyakini bahwa tadi ada gambaran rumput yang akan kering, kita juga akan dimatikan, ya. Kemudian bagaimana kita bisa meyakini bahwa
Allah itu yang menciptakan dengan sempurna, lalu Allah itu memberikan petunjuk, kalau tidak ada rasa takut kepada Allah. Makanya di sini ayat 10 itu menggambarkan puncak dari kesolehan seseorang itu ketika dia punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena dengan rasa takutnya dia mendapat pelajarannya. Sehingga orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah itulah yang disebut dengan orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Makanya ibu ngaji tujuannya apa? Supaya semakin ditambahkan rasa takut kepada Allah. Karena orang beriman itu ciri pertama kali di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, surah Al-Anfal. Wajilat, kata para ulama, bergetar. Bergetar itu bukan kalau dengar nama Allah bukan gitu, ya. Itu mah kejam namanya. Jadi wajilat itu ziyadatul khauf, dia tambah rasa takutnya kepada Allah. Mendengar nama Allah, ittaqillah, ditinggalkan yang haram. Ya, ittaqillah, dia kerjakan yang Allah perintahkan. Itu namanya bergetar. Jadi setiap mendengar nama Allah, ada yang gosip. Kalau dulu sahabat Nabi itu kalau dengar nama Allah, ittaqillah, langsung introspeksi diri, ada apa ini dengan saya? Nah, maka sekarang sebenarnya sunnahnya begitu. Kalau ada yang gosip, ibu katakan, ittaqillah. Katakan ibu, betul. Jadi kalau dia takut, dia tinggalkan gosip. Astagfirullah. Jangan ittaqillah. Ngomongin apa sih? Ittaqillah. Ya. Penasaran. Nah, ada misalnya ada apa, kita lihat kemaksiatan, kemungkaran, katakan ittaqillah. Atau suaminya nggak ke masjid, ayo ittaqillah. Iya, betul. Itu adalah bagian daripada apa? Dakwah begitu. Ittaqillah. Ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ketika mendengar nama Allah, itu responnya apa? Ya, kalau dia tinggalkan keburukan, maka itu bergetar namanya. Tapi kalau nggak ditinggalkan, berarti tidak bergetar. Kalau kita kan terbalik, ibu. Seharusnya mendengar nama Allah baru tambah takutnya, bukan takut dulu baru nyebut nama Allah. Kalau kita kan takut dulu baru nyebut nama Allah, misalnya naik pesawat turbulens, takut tuh, baru Allah begitu. Bukan begitu sebenarnya. Disebut nama Allah tambah rasa takut. Ya, misal dengar azan. Azan itu kan nama Allah disebut. Allahu Akbar. Karena bergetar hatinya, ditinggalkan aktivitas yang lain kecuali apa? Udzur syar'i. Pokoknya kalau tidak penting, tinggalkan, langsung sholat. Itu namanya bergetar hatinya. Tapi kalau udzur jangan. Misal ada dokter operasi pasien, mentang-mentang baru ngaji, Allahu Akbar, wajilat katanya. Akhirnya pasien ditinggalkan, mati pasiennya. Tidak boleh. Jadi harus tahu ilmunya juga ya. Karena Islam itu tadi tidak menyusahkan kita. Ya, ada kondisi tertentu. Nah, maka ibu yang dirahmati Allah, inilah puncak dari orang yang beriman kepada Allah dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan rahmati Allah, kita tidak mungkin menyelesaikan sampai akhir ya, karena ini masih panjang. Saya kira cukup ayat 10. Saya tutup dengan kitabnya. Dari ayat ini saya akan sampaikan cerita begini ya. Kenapa kita susah menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu? Karena pasti hubungannya dengan dunia. Orang yang masih tertipu dengan dunia pasti akan susah memunculkan rasa takutnya kepada Allah. Ada satu cerita dari seorang tabi'in. Seorang tabi'in namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini orang soleh, saking solehnya wudu sholat subuhnya dari wudu isya. Jadi sholat subuhnya, wudunya itu menggunakan wudu sholat isya. Kira-kira tidur nggak ini? Nggak ya? Tidur juga, cuma tidurnya memang tidak membatalkan wudu. Seperti tidurnya bapak-bapak kalau Jumatan, kan nggak batalin wudu. Ibu pernah sholat subuh wudunya pakai sholat isya? Pernah? Saya pernah, karena isya istirahat 4. Isya udah di ujung ya mas. Nah, tapi Wahab bin Munabbih tidak. Isyanya dari awal. Nah, Wahab bin Munabbih ini dia sangat ahli dalam masalah
cerita-cerita dalam suhuf, lembaran-lembaran. Ada Taurat dulu ya, ada Injil. Dia tahu itu, dia cerita itu, kuasai itu. Maka ketika ada seorang Yahudi sedang berjalan dengan Isa alaihissalam, itu diceritakan. Bagaimana kisahnya? Yahudi ini jalan membawa 2 roti, Nabi Isa membawa 1 roti. Tapi yang namanya Yahudi punya sifat pelit dan hasad. Yahudi itu sifatnya hasad dan pelit. Nah, ketika dia tahu rotinya Isa hanya 1, maka roti dia dimakan 1. Kenapa? Karena dia punya pikiran, ini kalau roti saya tidak dimakan 1, nanti rotinya Isa habis, pasti 1 lagi minta saya. Saya makan roti. Iya, saking pelit itu begitu. Lalu jalan ya bersama Isa alaihissalam. Begitu jalan sampailah di satu tempat lapar, lalu dinikmati rotinya. Makan berdua. Nabi Isa kan tahu rotinya 2, tapi kenapa tinggal 1? Lalu Isa bertanya, wahai Yahudi, rotimu mana? Kan ada 2, kenapa hanya 1? Kata orang ini, saya nggak tahu lagi rotinya kemana. Oh, dia tidak cerita. Lalu kata Isa, kok baik, kita jalan ya, dilanjutkan perjalanan. Sampai di pertengahan jalan lagi ada orang buta. Nabi Isa menyembuhkan kebutaannya. Ditanya, kamu mau sembuh atau enggak? Mau ya fulan. Disembuhkan. Lalu Yahudi ini makin kaget dengan Isa. Oh, hebat betul kamu bisa menyembuhkan orang buta. Apa kata Isa? Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya dan menyembuhkan orang yang buta ini, di mana rotimu? Kata Yahudi ini, aku nggak tahu ya Isa rotimu kan? Oh, baik, kata Isa. Lalu jalan lagi, jalan. Lalu bertemu dengan seekor rusa. Memang sudah lapar saat itu. Dipanggillah rusa itu oleh Isa, lalu disembelih, lalu disantap. Setelah selesai disantap, dihidupkan lagi oleh Isa alaihissalam. Lalu disuruh pergi, rusa kamu pergi. Yahudi ini makin kaget lagi. Oh, hebat lagi. Tadi orang buta disembuhkan, sekarang rusa dihidupkan lagi. Kata Nabi Isa, demi zat yang menghidupkan rusa ini, di mana rotimu? Kata Yahudi itu, saya nggak tahu Isa rotinya di mana. Oh baik, jalan lagi. Dalam perjalanan lagi bertemu dengan 3 buah batu. Ada batu bertemu, lalu dirubah batu itu menjadi emas oleh Isa alaihissalam. Kaget Yahudi, hebat betul jadi emas batu ini. Ini untuk siapa ya Isa? Kata Isa, 1 milikku, 1 untukmu. Terus yang 1 untuk siapa? Yang 1 akan aku berikan kepada orang yang makan roti. Itu aku ya Isa. Ngaku dia itu. Baru ngaku dia. Atas kejujuranmu ambil semua 3 batu ini. Ini emasnya diambil semua. Lalu jadi batu. Belum ya, ceritanya belum ini. Ya, masih jadi emas. Lalu Isa pergi dengan sahabatnya namanya Hawari. Tidak lama datang 3 orang perampok. Lalu dibunuh, Yahudi ini mati. Sehingga batu atau emas itu milik 3 orang perampok. Tapi perampok itu ada keinginan mencari makanan karena lapar juga. Disuruhlah salah satunya untuk keluar membeli makanan. Ketika salah satunya keluar membeli makanan, yang 2 ini dia punya rencana. Apa rencananya? Dia katakan, ini kalau teman kita yang beli makanan nanti datang, kita bunuh gimana? Kalau kita bunuh, maka bagian kita masing-masing dapat 1,5 dari masjid. Kata sahabat, baik kalau gitu kita bunuh. Ternyata yang beli makanan juga punya rencana. Ini makanan kalau saya racun, ini mati nih orang. Saya punya emas semuanya. Begitu sampai yang beli makanan ini langsung dibunuh, mati. Setelah membunuh, dia makan. Setelah makan, racunnya mati. Akhirnya 4-4-nya mati. Yahudi mati, 3 orang mungkin mati. Apa pelajarannya coba? Itulah dunia. Dunia itu begitu, seolah-olah dunia itu menjanjikan kenikmatan, keindahan, padahal ujung-ujungnya membinasakan. Itu dunia itu begitu. Makanya kalimat Quran itu mata, dunia itu mata, kesenangan memang mata, tapi ujungnya gurur. Apa gurur? Menipu daya. Jadi banyak, kenapa kita gak ada rasa takut sama Allah, gak bergetar melihat ayat-ayat Allah yang isinya tentang hari kebangkitan, hari kiamat, karena mungkin kita tertipu dengan dunia. Ya, maka mudah-mudahan 10 ayat ini bisa menambah hazanah untuk kita. Ya, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menyelesaikan ya, ayat ini. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita tuntaskan sampai ayat 19 insya Allah. Saya kira ini karena keterbatasan waktu
Mungkin ada pertanyaan, silakan. Syukran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, gimana ibu 2 jam itu bermanfaat banget ini ya, gak ada yang ngantuk ya, nggak bisa ngantuk kita ya, soalnya seru ya ibu ya, Masya Allah. Boleh masuk sesi tanya jawab ya tadi ya, 2 pertanyaan ibu ya, ibu maju dulu, satu lagi ada hadiah menarik kok ini untuk yang bertanya. Ibu ini ya, next time ibu, nanti jilid 2 ada ya Pak ya, 11 sampai 19 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana pendapat Ustaz mengenai berzikir dengan menggunakan alat bantu, misalnya tasbih yang kalung itu atau yang soalnya beberapa ada kayak takarannya gitu, misalnya yang untuk mendapatkan rezeki berapa kali, 1000 kali atau berapa kali gitu, terus untuk ini sekian kali gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga pendapat Pak Ustadz mengenai berzikir berjamaah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal zikir, perintah Al-Quran sangat jelas. Zikir itu kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, artinya di sini tidak ada hitung-hitungan. Ya, karena kita kalau zikir hitung-hitungan, kadang fokusnya bukan zikirnya tapi hitungannya. Iya. Ya udah 99 atau belum ya? Kayaknya 100 deh. Kayaknya 98. Akhirnya mikirin hitungannya bukan zikir. Jadi zikir yang terbaik itu adalah dzikron katsiran, itu perintahnya. Kenapa? Karena orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalilan. Orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Kenapa Allah suruh zikir yang banyak? Allah mau kita itu berbeda dengan munafik, itu tujuannya. Makanya zikir jangan sedikit-sedikit ya Bu, jangan hitung-hitungan. Kalau masih bisa dihitung itu berarti sedikit namanya, ya kan? Masih dihitung. Kenapa? Nikmat Allah banyak, nikmat Allah kautsar, karena tidak bisa dihitung. Makanya kalau zikir masih ada hitung-hitungan berarti zikirnya belum katsiro. Kecuali ada zikir yang sudah ditentukan. Misalnya habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33. Nah, kalau itu tidak apa-apa selama ada dalilnya. Memang hitungannya seperti misalnya baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq ya 3 kali dalam aturan, itu sudah ada hitungannya, tidak ada masalah. Tapi di luar itu kalau ibu mau zikir jangan hitung-hitungan. Cukuplah, cukup uang suami aja yang hitung-hitung. Dikir itu tidak usah lagi, urusan sama Allah tidak usah hitung-hitung. Allah saja nggak pernah hitung-hitung ya. Nah, tapi Allah suka yang ganjil. Jadi kalau ibu mau hitung tuh, mau hitung ambilnya ganjil. Ya, innallaha witrun ya. Allah itu ganjil. Wa yuhibbul witra, Allah suka yang ganjil. Makanya ada kiai dulu. Kalau ingin kaya, ya sebelum tidur amalkan sebelum tidur baca surah Al-Waqiah 41 kali. Itu kiai dulu begitu kalau ingin kaya. Sebelum tidur baca Waqiah 41 kali. Ternyata nggak pernah sampai 41, baru 4 kali udah tidur. Makanya nggak kaya-kaya subhanallah. Jadi ini jangan jadi dalil, diputar semangat tuh baca Waqiah subhanallah. Ya. Nah, jadi itu tentang jumlah bilangannya. Jadi yang paling afdol tetap Quran mengatakan katsir, itu kata kuncinya supaya tidak sama dengan munafik. Nah, yang kedua terkait media. Ya, ibu mau zikir pakai tasbih silahkan, tidak ada masalah. Mau pakai kacang pilus tidak apa-apa. Subhanallah. Alhamdulillah. Ibu kalau makan kacang sambil zikir, kira-kira banyak nggak dapat? Boleh nggak makan kacang sambil zikir?
dikir? Siapa yang melarang? Dikir itu amalan yang tidak terikat dengan apapun. Ibu nggak punya wudhu juga boleh. Kecuali di kamar mandi jangan dikir, ya. Coba sambil makan kacang makan itu kan kecil-kecil tuh ibu nggak terasa. Habis satu bungkus bahkan habis satu pabrik mungkin. Kalau itu habis dikirnya hebat, habis itu kolesterol juga hebat. Saya kira media itu nggak ada masalah. Ya silahkan mau pakai tasbih, mau pakai yang digital, mau pakai yang manual silahkan. Justru tasbih ibu itu harus dipakai dikir. Jangan tasbih itu digantung di mobil. Jadi mobilnya bertasbih. Orangnya kan. Jelas ya. Syukur Allah ya baik. Oh satu lagi ya. Oh dikir berjamaah. Boleh tak dikir berjamaah? Silahkan. Berjamaah juga boleh. Karena apa? Karena Nabi sendiri mengatakan alaikum bil jamaah. Kalian tuh harus berjamaah. Kenapa ada syariat sholat berjamaah? Kenapa ada syariat Idul Fitri, Idul Adha? Kenapa ada syariat haji umroh? Supaya kita kumpul dan kita berjamaah dan tidak terpecah belah. Kenapa ada majlis taklim? Tujuannya supaya kita berjamaah, makin kuat jamaah. Jadi tidak apa-apa dikir berjamaah. Memang kenapa? Apa yang mengharamkan dikir berjamaah? Kalau ada orang yang mengatakan doa itu nggak usah ada yang mengaminkan, nggak ada dalilnya. Ada yang mengatakan begitu. Mana dalil doa itu? Ada yang doa lalu amin, amin. Rasulullah itu dalilnya. Rasulullah itu pernah naik mimbar. Amin 3 kali tuh Nabi. Ketika mau khutbah, kan mimbar Nabi itu yang pernah umroh merotok kan mimbarnya tingkat tuh, tangga. Tuh Nabi tuh naik 3 kali, Nabi 1 langkah amin, kedua amin, ketiga amin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau mengucapkan amin? Ketika melangkah setiap tangga, kata Nabi, Jibril berdoa, aku aminkan. Berarti boleh nggak ada orang doa kita aminkan? Boleh. Dan itu hanya terjadi pasti berjamaah itu, ya kan? Jamaah ada doa, imamnya doa kita amin, amin. Justru doa itu diaminkan, kata Nabi, sempurnakanlah doamu dengan amin. Kita nggak tahu dari amin siapa doa itu diijabah. Maka jangan meremehkan orang yang amin amin, itu luar biasa maknanya. Kadang-kadang ada orang doa, kenapa bapak nggak mau amin? Iya Ustaz, doanya minta hujan. Saya kan tukang es krim katanya. Bukan masalah es krimnya, rahmat Allah itu yang penting hujan. Ya, jadi saya kira berjamaah itu baik ya. Rasulullah sangat senang ketika umatnya bersatu ya berjamaah, apalagi dalam kebaikan. Ya, saya kira itu. Syukran, Allah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang keutamaan sholat witir dikerjakan setelah sholat isya atau malam. Lalu yang kedua, apakah kalau 3 rakaat itu dilakukan 1 kali salam? Apa ininya dengan yang saya dengar harus 2 kali salam itu? Karena saya pernah juga ikut sholat taraweh dan itu sholat witirnya itu 3 rakaat hanya dengan 1 salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat witir itu keutamaannya dicintai Allah karena Allah itu ganjil. Ya, sholat witir itu kan sholat yang bilangannya ganjil. Mau 1, 3, 5, tidak ada batasan. Ya, terserah ibu mau semampunya berapa. Nah, terkait cara pelaksanaannya, sebenarnya memang kuncinya ganjil. Jadi kalau ada orang sholat witir tapi genap itu salah. Makanya yang terawih 2 lalu 1. Saya juga bertanya kepada para guru. Saya juga dulu waktu masih kecil dan sholat ikut-ikut itu ya 2-1. Jadi ternyata ada ulama mengatakan kalau niatnya benar maka tidak masalah sebenarnya. Jadi niatnya itu sholat yang 2 itu bagian dari sholat yang 1, sehingga dihitung 3 nanti. Cuman 2 kali salah. Jadi niatnya jangan salah. Yang salah itu niatnya usolli sunnatal witri rakaatani, itu yang salah. Kok niat witir tapi 2 rakaat? Nah, jadi maksudnya niatnya tetap 3. Walaupun cara melakukannya 2 lalu 1. Jadi masalahnya di niat. Nyambung nggak maksudnya? Iya. Ya, masalahnya di niat saja Ibu.
Kalau niatnya salah berarti nggak sesuai. Witir itu ya ganjil. Kenapa usolli sunnatal witri rakaataini? Nggak pas. Harusnya usolli sholatal witri atau sunnatal witri thalatha rakaatin. Nah, baru salam lalu dilanjutkan lagi. Atau ada juga yang mengatakan yang dua itu sebenarnya bukan witir. Jadi sebenarnya yang dua lalu satu itu witirnya satu. Yang dua itu bukan witir, itu hanya penutup sholat sunnah. Penutupnya ya, penutup. Jadi kalau sudah ditutup tinggal witir, itu maksudnya. Makanya saya lebih cenderung, saya lebih condong kepada 3, langsung 3 lalu 1 kali salam. Nah itu witir ibu. Kalau ibu masih ketemu imamnya itu ya ibu ikut imam, tidak ada masalah ya. Atau kalau ibu ragu sholat di rumah sendiri nggak ada masalah. Perempuan kan lebih abdul sholatnya di rumah. Nah, jadi ibu mau pilih 2 atau 1, 2 lalu 1 atau langsung 3 1 salam, itu semuanya ada dalilnya ya. Jadi boleh ibu jelas? Ya, jelas. Ya. Ada lagi? Setelah sholat isya atau nanti? Oh, waktunya. Ya, waktunya witir itu begini. Witir itu adalah penutup sholat maktubah. Sholat 5 waktu. Jadi bukan penutup sholat sunnah. Jadi orang yang sudah witir ba'da isya, dia masih tetap bisa tahajud tanpa witir. Karena witir bukan penutup tahajud. Witir itu adalah penutup sholat wajib. Makanya kalau ibu witirnya ba'da isya, boleh, nggak ada masalah, silakan. Bahkan kalau ada orang menjamak sholat, dia jamak nih, karena mungkin dia sedang safar, ya, dia jamak, isyaknya ditarik ke maghrib, mungkin nggak begitu? Mungkin kan? Nah, setelah dia menarik isyak ke maghrib, lalu ditutup dengan witir walaupun belum masuk waktu isyak, maka itu boleh. Karena witir itu adalah penutup sholat 5 waktu. Ini bukan penutup sholat tahajud. Jadi kalau belum tahajud nggak bisa witir, atau kalau sudah witir nggak bisa tahajud. Tidak begitu. Jelas ya? Syukran. Gimana ibu? Sholat tahajud tanpa witir. Boleh. Sholat tahajud tanpa witir boleh. Boleh. Ya. Tanpa witir nggak boleh tahajud tanpa wudu. Ya. Jelas. Jadi intinya witir tidak boleh sebelum sempurna sholat wajib. Jadi jangan saya witir pada duhur, ada. Karena masih ada asar, maghrib, isya. Ya, jelas ya. Alhamdulillah, makasih ibu pertanyaannya. Nanti buat yang belum kemudian bertanya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ibu ya. Insyaallah, alhamdulillah, sangat inspiratif dan penuh makna kajian kita hari ini ya ibu. Semoga bertambah keimanan kita dan kita harus bangun ya Pak Ustadz ya, harus bangun untuk bergegas melakukan kebaikan dan mengejar pahala. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Syukur kasiran Ustaz Taufik atas ilmunya hari ini. Kami mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan Ustaz sehat walafiat dan dimudahkan dalam berdakwah. Syukur kasiran jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu yang telah hadir, yang telah meringankan langkahnya untuk datang ke kajian. Terima kasih kepada para volunteer hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila terdapat kesalahan dari MTK. Sedikit informasi, bulan November kita akan banyak kajian nih ibu-ibu. Tiap minggu kayaknya maraton nih kita nih. Kamis boleh dicatat ibu-ibu ya buat jadwalnya biar dikosongin. Kamis 6 November ada Ustadz Bedri di CKC di Takuran Center. Kemudian Kamis tanggal 13 November ada Ustadz Wido Supraha di Rukan Masjid Indonesia. Lanjut lagi, Kamis tanggal 20 November akan ada launching buku yang ditulis oleh para volunteer MTK dan Safira. Nanti narasumbernya kita kabarin lagi, masih secret soalnya ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu sudah memasukkan jadwal untuk di tanggal-tanggal yang sudah saya sebutkan tadi.
Akhir kata mari kita ucapkan alhamdulillah, istighfar 3 kali. Doa penutup kafaratul majlis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.